Kabupaten Teluk Wondama adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rasye. Terbentuk tanggal 12 April 2003, hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Namun, kota yang damai dan tentram itu terusik. Tepatnya pada hari Senin 4 Oktober 2010, aliran sungai yang berada di atas bukit meluncur dengan cepat, bagai air bah yang menggilas apapun yang ada di depannya. Banjir bandang laksana tsunami itu melanda kota Wasior, Teluk Wandema, Papua Barat, dan menewaskan 29 orang serta sebanyak 103 lainnya dinyatakan hilang. Air merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun bagaimana jika air sebagai sumber kehidupan itu tiba-tiba datang menjadi banjir bandang yang siap menelan korban siapa saja? Itulah yang terjadi terhadap Frans ketika terjadi banjir bandang di Wasior. Dan anehnya, Frans bisa selamat dengan cara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Anda ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Frans dan Yoris adalah kedua sahabat dari kecil. Mereka selalu bersama dalam melakukan segala hal. Mereka juga mempunyai profesi yang sama sebagai petugas kebersihan di bandara. Tenang, tunggu sebentar. Saya tidak menyangka kalau malam itu adalah terakhir kalinya saya bersama Yoris, sahabat saya itu. Maria dan Frans baru setahun berumah tangga. Mereka tinggal di rumah Antonius, pamannya Frans, karena Antonius merupakan saudara mereka satu-satunya yang masih hidup. Meskipun Frans cuma berprofesi sebagai petugas kebersihan, tapi Maria sangat bersyukur karena mempunyai suami yang teramat menyayangi dirinya. Hujan di luar masih deras dan tak kunjung mereda. Perasaan Maria makin cemas karena Frans tak kunjung pulang. Terlebih lagi ketika Maria membukakan pintu karena ada yang mengetuk. Perasaan Maria makin tak menentu saja setelah tahu kalau yang berada di depan pintu itu bukan suaminya. Frans sudah larut malam ini belum pulang. Ya apa-apa pastilah. Pokoknya percayalah, dia akan pasti pulang. Dia nggak pernah pulang larut malam seperti ini. Percayalah, pasti dia akan pulang. Frans tidak biasanya terlambat sampai di rumah. Biasanya dia selalu memberi saya kabar. Saya khawatir malam itu. Aman? Udah lama? Lumayan. Sikap Frans malam itu sedikit berbeda dari biasanya. Istrimu Maria itu. Frans yang pulang telat merasa tak bersalah pada Maria. Bahkan sikapnya teramat acuh tak acuh pada Maria dan langsung masuk ke dalam rumah. Antonius pun heran dengan sikap Frans yang tampak aneh. Terlebih lagi Frans berteriak-teriak dari dalam kamar meminta dibangunkan pagi karena ada keperluan. Abang mau aku buatkan kopi juga? Terima kasih. Aku mau istirahat. Namun Maria tidak terlalu memikirkan sikap suaminya. Dia berpikir mungkin suaminya sudah sangat lelah malam itu dan harus segera beristirahat. Bang. Belum bangun. Saya mau berangkat Iya. kerja nih, kayaknya udah agak siangan sih. Abang. Iya. Pagi hari, Yoris sudah berada di rumah Frans. Abang, Maria pun mencoba membangunkan Frans yang tertidur lelap sekali. katanya minta bangunin Dan pagi-pagi. akhirnya Frans pun Bang. terbangun. Abang, Yoris udah nunggu tuh bang. Bang,
Sikap Franz memang betul-betul aneh menurut Antonius dan Maria. Mereka berdua tak mengerti pikiran apa yang berkecamuk di kepala Franz hingga bersikap seperti itu. Capean, kelelahan mungkin. Kelelahan mungkin, capean. Diminum apa kopinya? Mau sarapan dulu nggak, Bang? Terima kasih. Udah. Mau berangkat aja nih, udah telat. Gimana, Riz? Sehat? Fit badan? Nah, syukurlah. Ayo, kita berangkat. Oke. Om, Maria, ayo. Kita Saya jalan dulu, berangkat takut terlambat. Iya. Ya. Pagi itu, saya sepertinya di rumah tidak nyaman. Mulai dari Franz, Maria juga merasakan hal yang sama. Sepertinya ingin sekali kita keluar dari rumah. Seperginya Franz, tiba-tiba saja Maria bergegas merapikan pakaian dari dalam kamar. Karena ada rasa yang sangat kuat dalam hatinya untuk mengunjungi rumah ibunya saat itu juga. Antonius makin tak mengerti dengan apa yang dipikirkan Maria. Tapi karena Maria memintanya untuk membawakan barang-barangnya, Antonius pun memutuskan untuk mengantar Maria. Paman, saya mau ke rumah ibu. Apain mau ke rumah ibu? Namun diam-diam Maria pun tak mengerti kenapa rasa rindu pada ibunya itu datang tiba-tiba. Saya pergi sendiri aja. Apakah ada hubungannya dengan sikap Franz yang aneh pada dirinya? Atau ada sesuatu yang lebih besar akan menimpa diri dan keluarganya? Tetaplah di Miracle. Tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Udah, biar paman yang Di bawa. saat semua warga baru akan memulai aktivitasnya, mereka mendengar suara gemuruh yang sangat besar dari atas bukit. Gimana perasaan lu semalam? Dan alangkah terkejutnya mereka semua setelah mengetahui suara gemuruh itu. Lu dengar gak suara apa tuh? Ternyata suara gemuruh itu berasal dari banjir bandang yang meluncur dari atas bukit dalam jumlah besar. Saat itu pula terdengar teriakan meminta tolong dari mereka yang tak mampu melindungi diri dan terbawa arus banjir bandang itu. Tenang, Pras. Saya sendirian. Seketika itu juga Franz mencemaskan Maria, istrinya yang berada di rumah. Franz ingin kembali ke rumahnya. Franz bersikukuh untuk kembali ke kampung untuk menyelamatkan istrinya, namun dicegah oleh Joris. Joris langsung menarik Franz agar segera menjauhi perkampungan dan berusaha menyelamatkan diri. Gelombang banjir bandang itu terus bergolak dan menggerus perkampungan yang dilintasinya. Franz yang berusaha lari menghindar pun terbawa arus banjir bandang itu. Dengan sekuat tenaga Franz berusaha untuk tetap berada di atas permukaan air. Franz begitu pasrah demi melihat Joris sahabatnya dalam keadaan pingsan dan terombang-ambing di dalam arus yang sangat dahsyat itu. Di sela-sela rasa takut dan cemas menghadapi musibah itu, Franz begitu pasrah pada takdir yang akan dihadapinya. Franz hanya bisa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pengharapan Franz begitu kuat untuk terus bertahan hidup demi keluarganya. Manusia hanya bisa menduga. Tuhan punya kehendak.
dan takdir manusia berada di tangannya. Franz berhasil selamat dan masih hidup karena sabuk ikat pinggang yang dipakainya tersangkut tiang hingga mampu menopang tubuhnya jadi tak tenggelam di dalam air banjir bandang itu. Abang bangun bang. Abang. Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Perda Kota Palopo nomor 3 tahun 2005, dilaksanakan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 155,19 km persegi dan berpenduduk sebanyak 120.748 jiwa. Perkembangan kota Palopo termasuk pesat. Pertambahan penduduk pun tersebar di 9 kecamatan yang ada. Layaknya kota-kota di Indonesia, suasana alam desa di kota Palopo asri dan tampak alami. Tapi siapa sangka, keasrian tersebut sempat terusik tepatnya 10 November 2009 silam. Tak kala bencana tanah longsor melanda salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, dan banyak memakan korban. Pemirsa, Anda bisa lihat bukit di belakang saya. Sepertinya bukit ini berdiri dengan sangat kokohnya. Bukit ini terdiri dari bebatuan dan puluhan kubik material tanah. Sekarang Anda bayangkan jika tiba-tiba tanah itu longsor dan menimpa diri Anda hidup-hidup. Kengerian apa yang bisa Anda bayangkan? Nah, kisah kali ini kita akan menyaksikan sebuah keajaiban dari peristiwa tanah longsor di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Dalam kisah ini, seorang wanita terkubur hidup-hidup bersama 14 tetangganya. Tapi anehnya, dia diketemukan hidup sementara 14 lainnya tewas. Keajaiban apa yang terjadi? Ini dia kisahnya.
Duh, adik kamu datang. Waalaikumsalam. Bu, Ibu tuh bingung. Kamu tahu kakakmu Hasna, dia sedang sakit. Tapi tetap dia ngotot ingin mengantarkan Ibu ke kota. Ya sudahlah, Ibu nggak usah khawatir. Nanti biar Wati aja yang bicara sama Kak Husna. Ya, kita masuk aja dulu. Karena saya memang begitu. Ia selalu ingin menyenangkan hati Ibu. Walaupun saat itu memang ia sedang sakit. Tapi ia tetap ingin mengantarkan Ibu. Kamu tuh dari mana aja, Wati? Baru pulang jam segini. Ibu, Wati. Kakak nggak usah maksain ya. Biar Wati saja yang antar Ibu. Nggak usah. Biar kakak aja yang antar Ibu. Kakak bisa kok. Ya kan, Bu? Tapi menurut Ibu, kamu lebih baik di rumah, Hasna. Apa kamu kuat nanti mengantar Ibu? Kuat, Bu. Hasna pasti kuat nganter Ibu. Percayalah. Hasna pasti bisa. Ya. Kakak kok maksain sih? Ini kakak istirahat di rumah aja ya. Tetap kakak nganter Ibu. Kakak bisa. Kakak kuat. Ya. Wati diam di rumah aja. Ya udah, kalau kamu gak bisa, lebih baik kita berangkat sekarang. Wati, kamu tinggal di rumah ya, baik-baik ya. Ya, kakak antar Ibu dulu ya. Ya sudahlah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Mendengar suara petir yang begitu menggelegar di tengah siang yang panas membuat Hasna takut. Aku tidak takut. Begitu pula dengan Bundo dan Irawati. Jadi berangkat atau enggak? Ketiganya teramat Jadi cemas. sajalah, Bu. Yuk, kita berangkat aja. Tapi kan Bu, Bundo lalu memutuskan mereka tak jadi pergi. Tapi Hasna menolak dan berusaha menenangkan hati ibunya agar tak perlu takut. Tunggu rumah ya. Kakak pergi dulu sama Ibu ya. Udah, Wati ya, ikuti ya. Saya terkejut mendengar suara petir di siang panas itu. Tapi saya tak ingin ibuku kecewa karena batal untuk mengunjungi kerabatnya. Makanya saya bersikeras agar kami tetap berangkat. Oh, mau ke Palopo? Mau ke rumah saudara? Mari. Hasna terlihat cemas melihat kondisi alam yang mendadak berubah. Setelah petir terdengar menggelegar, kini awan hitam bergulung-gulung dan menutupi langit. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Sudah 2 jam hujan terus turun dan tak kunjung reda, membasahi areal perbukitan dan perkampungan itu. sudah Kak. Karena tak ada tanda-tanda hujan akan reda, kondisi ini pun mencemaskan beberapa warga desa. Lagi sakit. Mereka khawatir pebukitan yang ada di belakang desa mereka akan runtuh dan terjadi Hujan di luar longsor. begitu deras. Ibu takut terjadi sesuatu. Iya, Bundo. Aku juga khawatir dengan cuaca di luar. Takut terjadi sesuatu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Kak. Ya, Bu ya. Setelah 2 jam menunggu hujan tak henti, kami sekeluarga cemas, khawatir kalau bencana menimpa kami.
Wati. Bundo, saya sudah nggak kuat. Hasna istirahat dulu ya. Ya udah. Hasnah yang memang masih kurang sehat memutuskan beristirahat di kamarnya. Bu, aku heran. Kok Kak Hasna sakitnya nggak sembuh-sembuh ya, Bu? Iya, Ibu juga bingung. Padahal Ibu udah bawa Hasna ke dokter. Tapi tetap penyakitnya nggak sembuh. Kenapa ya, Bu ya? Di luar juga, Bu. Hujannya makin deras. Aku takut, Bu. Iya, Ibu juga sama. Ibu takut terjadi sesuatu. Ya udah, mendingan kita istirahat aja dulu. Biar kita tenang. Ayo. Hujan terus-menerus, tak ada yang bisa kami kerjakan. Akhirnya, kami istirahat di kamar. Hasna mencoba beristirahat dengan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kondisi tubuhnya yang kurang sehat membuat ia ingin lekas memejamkan matanya. Namun dia tak bisa membohongi perasaannya. Hatinya begitu galau dan resah. Takut jika yang dikhawatirkan dan dikhususkan warga kampung benar-benar terjadi. Hujan pun perlahan mereda. Beberapa warga desa yang memantau kondisi perbukitan menarik nafas lega. Namun tiba-tiba, di saat warga mulai sibuk dengan aktivitasnya, terdengar suara gemuruh yang sangat menakutkan dan membuat mereka semua terkejut. Suara gemuruh yang terdengar warga ternyata berasal dari longsoran material tanah yang meluncur dari atas bukit. Para warga berteriak histeris penuh kepanikan dan ketakutan. Semua orang langsung berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sesampainya di ruang tamu, saya hanya melihat ibu. Anehnya, tiba-tiba saja saya lupa dengan Kak Hasna. Ketika bertemu ibu, saya langsung menarik tangannya dan mengajaknya berlari keluar. Suara gemuruh itu semakin keras terdengar. Irawati dan Bundo yang bergegas keluar dari kamar sambil berteriak-teriak panik. Bundo, Wati, Bundo, Wati, Bundo, Wati, Bundo, Bundo, Wati. Hasna terlihat panik sekali. Dia berusaha keras untuk bisa berlari keluar kamar sambil berteriak-teriak memanggil nama ibu dan adiknya yang tak terdengar suaranya. Hasna terus berlari keluar rumah
dan masih terus mencari ibu dan adiknya sambil terus berteriak memanggil namanya. Ia tak sadar bahaya longsor mengancam jiwanya. Sementara itu, luncuran material tanah terus bergemuruh turun ke arah perkampungan dan mendekati tubuh Hasnah. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Hasnah pun terkubur di bawah material tanah. Tubuh Hasnah bertumpukan bersama 14 tubuh lainnya. Kebesaran Tuhan terjadi di depan mata mereka. Hasnah justru selamat, sementara 14 orang lainnya tewas semuanya. Ke-14 orang tersebut seolah menjadi benteng bagi Hasnah dan menyelamatkan dirinya hingga tak terluka oleh material longsor itu. Sungguh, ini adalah jawaban permintaan dan kepasrahan Hasnah pada Yang Maha Kuasa. Ada apa ini, Bapak? Bongkahan reruntuhan bangunan banyak berserakan di sini. Namun jika kita coba untuk mengangkatnya, sungguh sangat berat. Namun lain halnya yang dialami oleh Neneng, bocah berusia 12 tahun yang tertimpa reruntuhan bangunannya akibat gempa. Anehnya, bisa selamat dengan cara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Keajaiban apakah yang terjadi? Ini dia kisahnya. Keseharian Neneng, bocah berumur 12 tahun, sepulang sekolah selalu merawat neneknya di rumah. Bahkan dia rela membagi waktu bermainnya untuk menjaga neneknya tersebut. Iya deh. Dadah. Dadah. Neng, pokoknya bapak mah gitu sama ibu. Terkadang Halimah menyuruh anaknya agar bermain dengan teman sebayanya. Namun setiap kali itu pula Neneng menolaknya karena dia lebih suka menjaga neneknya. Tapi kan bapak, kalau Neng pergi main teh, nanti kalau bapak mak pergi, saha nu ngajaga Nini. Eta si Neng teh kitu. Ieu si ibu mah tara kitu. Tak haruskeun ka si ibu. Bang lamun Neng, imah lamun Neng hoyong ameng. Sok bapak mah mau nyaram. Da Neng amengnya ka payun. Dinya amang kasih sangara teh, anak si Umi teh? Si Eis. Si Eis tah. Terus saha deui teh anu bukna dikunjer, anu kunjer sahanya? Si Imas geuning tah si Imas sok amengnya Neng. Tah kitu Neng. Bapak teh sareng ibu bade angkat ka Bekasi. Kalau Neng misalnya mau nunggu di sini nggak apa-apa, cuman hingga datang waktu yang mengharuskan Halimah menitipkan Nenek Odah pada tetangganya karena mereka sekeluarga akan pergi ke Bekasi. Namun lagi-lagi Neneng tak mau meninggalkan neneknya sendiri. Dan dia mau menemani Nenek Odah di rumah dan tak mau ikut pergi bersama ibunya. Cokotlah sepatunya ke ibu. Nya.
Nanti ke dalam loh. Neng, ibu berangkat dulu ya. Iya. Aduh, cokotlah sepatunya ya, Bu. Iya, Pak. Neng, itu panggilkan itu tuh di tas Bapak. Iya. Tidak tahu kenapa siang itu rasanya saya tidak tega ninggalin ibu saya sama si Neneng. Suami saya bilang sama saya kalau si Neneng pasti bisa menjaga ibu saya. Dan tidak usah khawatir. Pokoknya Ibu jangan khawatir, si Emak di rumah sama si Neng. Dalam perjalanan menuju Bekasi, ternyata Halimah masih memikirkan Neneng. Ketujuan aja dulu. Dan Ujang mengetahui hal itu. Ibu teh perasaannya tidak enak. Dia pun kenapa berusaha menenangkan istrinya dengan meyakinkan kalau Neneng bisa menjaga dirinya dan bisa diandalkan untuk merawat Nenek Oda. Ini dibawa. Coba kalau nggak dibawa. Namun tetap saja Halimah masih tidak yakin dan merasa khawatir. Kan nanti udah makan, bisa makan obat. Neneng aja dulu makan, Neneng kan baru pulang sekolah. Enggak Neneng mah nggak apa-apa. Yang penting mah Nenek dulu aja, biar Nenek cepat sembuh. Tapi Neneng nggak bisa makan banyak-banyak, Neng. Nggak apa-apa, yang penting perut Nenek keisi nasi. Ya. Si Neneng solehah, alhamdulillah. Nyaaheun ka nenek. Oh iya. Neng mau beli apa Neng? Mau beli obat? Oh nanti pulangnya bareng ya. Oh iya. Pak, bade meser. Meser apa? Meser obat. Obat apa? Obat pusing. Oh iya. Nih. Iya Pak. Kenapa Neng kayak bingung begitu? Mau bayar obat tapi uangnya teh hilang. Aduh, hati-hati atuh Neng, lain kali mah ya. Iya. Berapa ini, Kang? 2.000. Ini Pak. Turun Pak. Ayo. Ayo. Saya kasihan sama si Neneng. Anak sekecil itu masih bisa merawat neneknya. Padahal anak yang lain belum tentu bisa seperti dia. Tapi ibu teh ingat kasih emak deui. Aduh, gimana ya Bapak? Halimah merasakan jalanan mulai berguncang. Halimah merasa sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Hendra dan Neneng yang berjalan menuju rumah. Tiba-tiba saja tubuh mereka terguncang hebat dan bumi yang mereka pijak seperti bergoyang hebat. Hendra langsung memegang tangan Neneng dengan kuat karena Neneng hampir saja terjatuh. Guncangan dahsyat itu ternyata membuat para warga panik dan langsung berhamburan keluar rumah. Mereka berlarian dan bingung hendak berlari ke arah mana. Eis dan yang lain panik. Langsung berlari kencang bersama para warga yang lain untuk menyelamatkan diri. Namun Neneng malah berteriak keras memanggil Nenek Oda dan berniat masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan neneknya. Saya panik melihat warga berlarian. Pikiran saya terlintas untuk menjaga si Neneng agar tidak masuk ke dalam rumahnya. Neneng yang sangat khawatir pada Nenek Oda tanpa menunda-nunda segera berlari masuk ke dalam rumah. Neneng yang sudah berada di samping Nenek Oda langsung berusaha keras mengangkat tubuh Nenek Oda yang sedang sakit. Neneng terus menggerakkan tenaganya kuat-kuat. Ibu ninggalin Neneng. Neneng, di bumi atas amruk. Aduh Bapak, aku banget tuh Neneng.
Warga dan tim SAR yang mencoba mengangkat puing demi puing reruntuhan yang menimbun tubuh Neneng dan Nenek Oda sudah begitu pasrah dan yakin kalau kedua manusia itu sudah tak bernafas lagi. Namun, manusia boleh memutuskan, tapi Tuhan punya kehendak. Neneng dan Nenek Oda berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Meski ada beberapa luka di tubuh mereka berdua. Kisah-kisah menarik yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.